Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al mu'tabarah, para kiai, pengurus Nahdlatul Ulama ranting MWC cabang Badan Otonom Ansor Pagar Nusa, Muslimat Fatayat Ibnu PPNU, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju, namanya negara Romawi, sudah punya agama Katolik, punya kitab suci Bible, Injil, punya undang-undang, punya pendidikan, punya ilmu pengetahuan. Negara yang maju Romawi itu. Tapi masih ada sisi jahiliyah, yaitu para pembesar negara Romawi paling suka mengadakan acara gladiator. Ya kiai nggak tahu, orang tahu nonton film. Gladiator itu budak dan budak, manusia dan manusia, budak diadu, ditonton oleh raja, oleh para pembesar negara, pembesar agama. Kalau sudah ada yang kalah, terkapar, mati salah satunya, tepuk tangan, gembira, berarti acara sukses. Ini namanya jahiliyah. Itu negara Romawi. Pernah ada raja namanya Nero, membakar hidup-hidup 600 budak, dijadikan lampu penerang jalan. Dia jalan di tengah-tengahnya. Pernah ada pemberontakan dari budak dipimpin oleh Spartacus, ya gagal dan semuanya dibunuh. Makanya nonton film Pak Anu Kiai, mboten sah. Film sejarah, bukan film napa-napa. Sejarah jahiliyah merajalela di kerajaan Romawi, padahal ilmu dan teknologi sudah maju. Di sebelah timur ada negara besar, sudah maju, punya pendidikan, punya ilmu pengetahuan, punya undang-undang, punya agama, namanya Zoroaster. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Punya kitab fikih, undang-undang, namanya Hammurabi. Persia negara itu. Tapi undang-undang di sana hanya untuk orang kecil. Kalau orang kecil melanggar hukum, walaupun masalah kecil dihukum sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau yang korupsi orang besar,
atau kenalannya orang besar, atau misananya atau yang dekat dengan orang besar, tidak ada hukum, bebas, tenang. Persi, saya istilah Persi. Itulah jahiliyah Persi. Romawi jahiliyah, Persi jahiliyah, di tengah-tengah ada jazirah Arab, bangsa Arab. Bangsa Arab sempurna jahiliyahnya. Karena pendidikan ilmu pengetahuan tidak ada. Rata-rata buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis. Dan agamanya sesat, menyembah batu tanpa ada dasar teologi. Kalau orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, nyembah batu tapi punya kitab suci. Rigveda, Mahabharata, kitab sucinya orang Hindu. Kalau orang Arab nyembah batu tanpa ada dasar teologi. Waktu itu berhala ada 360 di kota Mekah. Ada yang namanya Lata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'uq, Yaghus, Nasr, Suwa', Wad. Di antara nama-nama berhala di situ. Rata-rata buta huruf, yang bisa baca tulis kurang lebih 10 orang ketika Nabi Muhammad lahir. Umayyah bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, Qus al-Ayadi, Antar al-Absi, itu yang bisa baca tulis. Lainnya buta huruf. Rasulullah juga buta huruf. An-Nabiyul Ummi. Dah. Mudah perang satu sama lain. Hanya masalah sepele bisa perang puluhan tahun. Ada tamu, ontanya dicuri. Itu perang antara yang punya tamu dengan yang punya keluarganya yang dicuri ontanya. Perang 40 tahun gara-gara onta. Namanya perang Fijar. Rasulullah waktu itu baru usia 14 tahun. Membantu pamannya Abu Thalib ikut perang. Rasulullah membawakan anak panahnya. Itu perang Fijar 40 tahun. Kanjeng Nabi usia 14 tahun. Membantu pamannya. Kalau punya anak perempuan, takut menjadi beban, tidak bisa membantu keluarga, lebih baik dikubur hidup-hidup. Sayyidina Umar pernah mengubur anak perempuan yang baru lahir. Kalau bapaknya mati, ibunya agak beres. Ngerti agak beres? Kalau bapaknya mati, ibunya agak beres, diambil oleh anaknya. Eman-eman kalau dia orang lain. Ini jahiliyah Arab. Di tengah-tengah masyarakat yang biadab seperti itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar membangun masyarakat seperti itu. Kalau di sini sih enak semua, bangunnya enak, tinggal dorong saja. Udah, apa nih? Maju, tinggal dorong mawon. Kalau Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang seperti tadi itu. Kemudian Allah memberikan guidance kepada Muhammad bagaimana cara membangun mereka. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Orang Arab ummiyin, buta huruf, tidak berpendidikan, dari sisi agama dhalalin mubin, sangat sesat. Nabi Muhammad diperintah agar membangun masyarakat seperti itu. Gimana caranya? Langkah pertama, khutwatil ula, first step,
yatlu alaihim ayatih, menyampaikan bacaan Quran. Langkah pertama itu. Maka pesantren harus ada ngaji Quran. Walaupun pesan modern. Kalau nggak ada ngaji Quran, bukan pesantren. Banyak sekali di Jakarta khotib, penceramah, pidatonya enak, khutbahnya enak, bisa mengeluarkan ayat Quran pelentang-pelentong. Ya Allah, menjijikkan. Jelas bukan Quran pesantren itu. Biasanya itu pesantren harus diwajibkan santri yang ngaji Quran. Langkah pertama, Allah menunjukkan pada Nabi Muhammad agar membacakan Al-Quran kepada orang Arab yang jahiliyah. Begitu Rasulullah menyampaikan Quran, orang Arab terheran-heran. Semua terheran. Muhammad sejak kecil yatim piatu, tidak pernah ngaji, nggak pernah sekolah, nggak bisa baca, tidak pernah bergaul dengan orang pinter, tidak pernah melancong ke luar negeri, tiba-tiba menyampaikan kalam yang redaksi bahasanya sangat indah, isinya sangat menakjubkan. Cerita Nabi Adam Hawa di sorga, melanggar larangan makan buah khuldi, diusir. Dari mana Muhammad cerita itu? Oh, buta huruf kok bisa cerita seperti itu. Cerita Nuh, banjir topan, semuanya mati kecuali yang naik perahu bersama Nabi Nuh. Cerita Ibrahim dibakar, boten mempan. Dari mana Muhammad bisa cerita gitu dulu? Kalau kita di sini misalkan di pedalaman manalah, desa yang paling pelosok, ada orang tiba-tiba bisa cerita seperti itu. Heran kan? Buta huruf lagi. Buta huruf. Cerita Nabi Musa, tongkatnya ajaib, bisa membelah Laut Merah, bisa dari jalan raya, jalan tol. Cerita Nabi Isa, dilahirkan tanpa ayah, bisa ngobati orang sakit, orang lumpuh, orang buta. Semua orang Arab terheran-heran. Hanya saja orang Arab menyikapi Quran pro dan kontra. Yang kontra kenapa? Kenapa yang nggak mau iman dengan Quran? Gengsi. Muhammad menyampaikan Quran, isinya melarang menyembah berhala. Saya bisnisnya jualan berhala. Ya bangkrut kalau saya masuk Islam. Saya kalau mendengarkan pengajiannya Kiai, kalau ngaji melarang jualan bir, jualan khomer. Wong warung saya jualannya khomer kok. Paham betul, paham betul? Gak boleh riba, renten, utang 100 bayar 200. Wong saya kerjaan saya gitu kok. Wes, gak usah dengarin Quran, nggak ada Muhammad, gak usah. Bisnis saya bisa bangkrut. Ada yang kalau saya menghadiri pengajiannya Muhammad, di sana ada budak-budak, ada Bilal, ada Yasir, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, budak tukang sampah. Masa saya Raden Kanjeng Tumenggung Bendoro duduk bersila dengan budak? Gengsi dong. Kalau saya ngaji di musolanya orang NU, musolanya baunya jengkol, tikarnya sobek, lampunya kiep-kiep, jedingnya kosong, ciduknya bolong, kayaknya yang ngajar sarungnya sebaja duduk, sandale lili, baju koko rong wulan durung ganti, minyak wanginya misik, Masya Allah, Masya Allah. Yang bikin orang batuk itu. Tasnya bukan Ecolak atau Delsi atau Samsonet. Tasnya itu apa? Di pojok ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Lalu masa saya ngaji di tempat seperti itu? Gengsi. Itu ada yang gengsi gitu.
Saya kalau mendengarkan Quran, isinya ancaman. Ini haram kalau dilanggar neraka. Begini haram kalau dilanggar dibakar. Waduh, mengerikan. Daripada mendengarkan pengajian isinya neraka-neraka gitu, lebih baik saya nggak ngaji, nggak usah. Wonten-wonten sekaya kun, wonten-wonten. Yang seperti itu ada nggak? Gengsi, ada nggak? Nah, oleh karena itu banyak orang Arab yang tidak beriman dengan Quran, menolak Quran hanya karena gengsi. Tapi yang menerima Quran juga banyak. Ada seorang namanya Umar bin Khattab, setengah bulan meninggalkan kota Mekah. Pulang ke Mekah, mendengar adiknya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah. Adik saya apa-apaan masuk Islam, ikut Muhammad. Tempelengin. Datangi rumahnya, mau saya tempelengin. Sampai di pintu mendengar Fatimah adiknya sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha wahai Muhammad, Taha wahai Muhammad, tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka, tapi Quran sebagai peringatan bagi siapa orang yang mau diingatkan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman. Itu Umar mendengarkan bacaan itu ngelumpruk. Abang ngelumpruk itu apa? Ngelumpruk ya? Terduduk lemes. Yang tadi mau nempelengin terduduk. Buka pintu, masuk, merebut kertas yang sedang dibaca adiknya. Dia sendiri ikut baca, gemetar, keringet dingin. Selesai baca, Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Oh, di sana. Di Jihad. Di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Rasulullah dengan para sahabatnya dalam rumah. Sahabatnya ketakutan karena Umar terkenal preman. Rasulullah membuka pintu dengan tenang. Umar masuk, merangkul Rasulullah dan menyatakan masuk gara-gara mendengarkan Al-Qur'an. Setelah masuk Islam, itu adalah salah satu doanya Nabi yang mustajab. Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Tapi ternyata hidayah turun kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Umar masuk Islam, beliau berkata begini, wahai Rasulullah dan para sahabat, mulai besok kalau ngaji jangan sembunyi di Masjidil Haram. Sholat terang-terangan, jangan takut, ada saya. Harus begitu, harus ada yang jangan takut, ada saya. Ada nggak yang gitu? Punya orang kayak gitu di sini? Wah, nggak akan maju kalau gitu. Ada saya. Ada yang kayak gitu? Sayyidina Umar gitu. Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya, kata Sayyidina Umar. Ayo berkali dengan saya kalau mau istrinya jadi janda, kalau mau anaknya jadi yatim. Mulai besok Rasulullah dan para sahabatnya terang-terangan sholat di masjid dan baca Quran di masjid. Harus ada seperti itu. TNI harus ada, harus kuat. Indonesia harus kuat, ada TNI. Itu harus ada seperti itu. NU harus ada orang kuat yang siap berkorban. Baru hebat itu. Paham betul? Nah,
Itu contoh orang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Ada lagi, Prabu Pamanah Rasa, Raja Siliwangi Pajajaran, mendengar ada Kiai Syekh Kuro, itu orang Cina itu. Kuro itu Syekh Kuro orang Cina, namanya Hasanuddin, orang Yaman bukan, orang Cina, bukan Ba'alwi, bukan. Mendengar ada nama Syekh Kuro di Rengas Dengklok Kerawang, betul-betul, nggak bohongan, memang orang Cina. Apa-apaan agama baru ini, saya bunuh. Berangkat dari Ciamis, dari Kawali, pusat kerajaan Pajajaran Kawali. Berangkat, rajanya sendiri berangkat, mau bunuh Syekh Kuro. Sampai di sana ada santrinya perempuan lagi baca Quran. Suaranya enak, lagunya enak. Dilihat anaknya kutilang, kuning tinggi langsing. Tadinya sulit yang kayak gitu tuh. Kalau sebaliknya banyak hitam gembrot bulat, gak banyak itu. Kuning tinggi langsing. Namanya Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa, bandar kepala pelabuhan Cirebon. Melihat anak cantik itu, Raja Pamanah Rasa nggak kuat, langsung ngelamar. Untuk saya saja Pak Haji. Ya silakan, tapi kamu harus masuk Islam. Oke, masuk Islam. Baca syahadat. Ada mas kawinnya apa? Lintang, kerti, tasbih. Ya udah, saya cari berapa kontainer maunya. Nggak ada di sini, ada di sana di Arab. Udah, saya terbang ke sana. Dia terbang, mau terbang, hong, macet. Sekali lagi, hong, macet. Kata Syekh Kuro, kalau mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya juga dibaca. Nur dia belajar Bismillah, hong, terbang. Itu ceritanya kayak gitu. Yang jelas, Prabu Siliwangi menikah dengan Putri Subang Larang, masuk Islam. Tapi Islamnya nggak begitu tenanan. Islamnya Raja Siliwangi nggak begitu serius. Tapi punya anak nanti pejuang Islam. Yang nomor 1 Syekh Rahmatullah Prabu Kian Santang, yang kuburan di Garut, Gunung Gadog, yang mengislamkan daerah Sunda Parahyangan. Nomor 2 Syekh Somadullah Kiku Cirebon, yang sakti, bisa menghilang, bisa jadi besar kelihatannya, bisa paham bahasanya binatang. Hati-hati orang Cirebon, itu namanya Kiku Cirebon. Yang ketiga perempuan, Walang Sungsang Rara Santang Syarifah Mudaim, nanti dinikah oleh Habib dari India, bukan dari, namanya Abdullah. Punya anak Sunan Gunung Jati, Syarbiatullah. Jadi Sunan Gunung Jati dari ibu, cucunya Prabu Siliwangi. Kalau dari ayah, min dzurriyyati ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya cantik itu. Coba kalau tadi yang baca Quran nggak cantik, nggak jadi masuk Islam tuh Siliwangi. Mas cantik itu penting buatan cantik itu penting. Harus yang cantik, penting sekali cantik itu. Dah, setelah menyampaikan Al-Quran, sebentar lagi, Al-Quran zaman Rasulullah tidak ditulis. Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran lengkap. Nggak ada. Ada yang punya tulisan surat Yasin, ada yang punya tulisan surat Kahfi, ada yang punya tulisan surat Baqarah. Nggak ada yang 30 juz sahabat. Nggak ada. Tapi hafal semua. Bukan butuh tulisan. Kayak kulo apal kulhu, apal falak nas, ayat kursi kulo apal. Bukan butuh tulisan kulo. Gimana? Jenengan apal Fatihah butuh tulisan bukan? Maka para sahabat tidak butuh tulisan Quran. Semua apal.
Tapi setelah agama Islam berkembang di luar Jazirah Arabia, maka butuh Quran itu ditulis. Sayyidina Umar, Khalifah Umar membentuk tim penulis Quran. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Siapa lagi? Muawiyah, Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Ali yang bisa nulis. Quran ditulis. Setelah ditulis dibagi kota-kota Kufah, Basrah, Damaskus, Baghdad, Kairo. Nah, ada tulisan Quran. Lama-lama membacanya tidak sama. Orang Kufah beda dengan orang Basrah. Orang Basrah beda dengan orang Baghdad bacanya. Maka ketika Sayyidina Utsman, Quran semua ditarik, kumpulkan ke Madinah, tarik. Saya tarik, ditulis ulang. Dicetak, ditulis ulang. Yang lain dibakar. Hanya satu yang sah, yang lain dibakar. Dari itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Mushaf Utsmani. Mushaf yang diresmikan oleh Khalifah Utsman. Bukan mushaf punya Mang Utsman yang dodol bakso, bukan. Sayyidina Utsman. Tapi Quran waktu zaman Sayyidina Utsman yang ditulis itu belum sempurna tulisannya. Ba, ta, tha, nun, ya sama, nggak ada titiknya. Bisa baca? Aku aja orang Jawa cuma panjenengan. Saya punya. Fotokopinya saya punya, Mushaf Utsman saya punya. Dan nggak ada titiknya, saya aja nggak bisa baca. Maka lama-lama membutuhkan disempurnakan tulisan Quran. Ada seorang ulama berjasa besar, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Yang keras. Siapa namanya? Wad'un nuqat 'alal huruf. Menggagas titik. Ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, sa tiga di atas, jim di tengah, ha non titik, kho di atas, dan seterusnya. Itu yang bikin titik namanya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Yaman. Tenan. Boten kula guyon boten. Bukan Yaman. Dah mulai terang baca Quran. Tapi masih banyak yang salah. Maka ada seorang ulama tahun 175 Hijriah, itu tadi Abul Aswad tahun 59 Hijriah. Tapi masih banyak orang baca Quran salah. Maka ada ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa namanya? Dari kota Farahid. Mana Farahid itu? Afghanistan. Kalau sekarang Afghanistan. Menggagas syakal. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Sarapannya, Masya Allah. Sarapannya ampas kelapa ya? Nasi goreng, nasi udah 2 hari yang basi itu. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, telur. Nanti cerdas otaknya. Oh, sarapannya ampas kelapa. Kelapa usi peres masih dimakan, kasih mecin, dedel otaknya itu, Masya Allah. Pernah orang apal-apal. Siapa namanya? Yang bikin harokat siapa? Dah, saya nggak akan saya ulangi, nggak saya ulangi. Apal silahkan, nggak apal ya wes. Mulai terang baca Quran, sudah titik, sudah harokat. Tapi orang Banyumas masih salah, orang Cilacap. Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Nggih mboten. Kalau panggil saya Kiai Sanggit ngakil. Allah. Al-Sunnah wal Jamaah. Doanya apa?
keluarnya suara salah, makhraj artinya keluarnya suara. Maka ada seorang imam tahun 224, udah 224 Hijriah, Rasul sudah wafat 200 tahun. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, membikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Siapa yang bikin? Nggak akan saya ulangin. Apal silahkan, nggak terserah. Kalau santri harus tahu, kalau santri. Baru ada ilmu tajwid. Baru di situ sempurnalah Al-Quran. Ada titik, ada harokat, ada metode atau teori cara membaca Quran. Namanya ilmu tajwid. Paham betul? Yang ngarang Abu Ubaid Qasim bin Salam bukan orang Yaman. Tenan ini tenan. Orang karena nggak suka, bukan. Quran itu menarik. Kalau dari sisi mushafnya, misalkan ini mushaf nih, hadis baru dicetak di Madinah, dicetak di Surabaya, di Jakarta, baru kan hadis. Tapi sebagai sifat kalamnya Allah, qadim. Jadi Quran itu ya hadis, ya qadim. Paham betul, Bu? Quran itu ya hadis baru, ya qadim, azali. Dari sisi mushaf tulisannya dicetak tahun 2000, tahun 2010 kan baru. Di Madinah, di Surabaya, di Kudus misalkan percetakan Quran. Tapi Quran sebagai sifatul kalam qadimah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran itu muhdatsah, baru, tapi qadimah sebagai sifatul qadim, sifatnya Allah yang maha qadim. Di dalam Quran ada mukjizat luar biasa. Apa? Selalu ada bersama kita. Damat ladaina, sampai kiamat. Mukjizat Nabi Musa, tongkat, hebat, tapi serawana wis. Mukjizat Nabi Ibrahim, dibakar orang mempan, hebat, tapi sudah nggak ada kan? Tinggal ceritanya. Mukjizat Nabi Nuh, hebat, tapi sudah nggak, tinggal ceritanya, nggak ada bukti, sudah nggak ada, nggak kelihatan. Tapi Quran sebagai mukjizah khalidah ila yaumil qiyamah. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyin irja'at walam tadumi. Barang siapa baca Quran karena takut neraka, itu berarti panjenengan lagi baca Quran lagi atau sedang memadamkan api neraka. Setiap panjenengan baca Quran, neraka padam. Kau maksiat mana, dosa mana, neraka murup mana. Kau baca Quran lagi, sirp mana, nerakanya. Kau sesuk dosa mana, nerakanya murup mana. Baca Quran, padam lagi. Paham betul. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfatana roladha min wardiha syabimi. Walhasil, kalau kamu takut pada neraka ladha, maka kamu baca Quran berarti sedang memadamkan api neraka ladha. Monggo kita rajin baca Al-Quran. Pun niki singkat mawon, nerinci 2 tahun ilmu qiraat, tajwid diperdalam, asbabun nuzul, dilihat dari ma'ani, bayan, badi', dibahas dari segi bahasa. 2 tahun nih kula ngomong, dikira gampang apa? SAG aja nggak bisa ngomong kayak gini SAG. Nah,
Yang kedua, Rasulullah diperintah oleh Allah setelah menyampaikan Quran, wa yuzakkihim, membangun mentalnya bangsa Arab yang tadi seperti tadi itu. Dibangun mentalnya. Gini, semua manusia, saya juga, semua mempunyai hawa nafsu. Punya apa? Hawa nafsu ada dua. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Kiai-kiai kalau ngaji jangan menjelekkan hawa nafsu. Hawa nafsu fadlun min Allah, anugerah dari Allah hawa nafsu itu. Kalau nggak punya nafsu nggak punya anak. Karena ada hawa nafsu maka punya anak. Bon. Hawa nafsu ghadabiyah apa? Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi DPR, ketua, kepala, komandan, direktur, pimpinan, imam masjid, gak mau makmum. Namanya nafsu apa? Ghadabiyah. Paham pun? Nah. Tapi kalau niatnya baik, saya harus jadi bupati. Kalau berhasil jalan-jalan sampai ke pelosok-pelosok, saya aspal. Irigasi pengairan sawah saya beresin. Yang melarat-melarat anaknya saya pondokkan. Kiai-kiai yang belum pernah umroh saya umrohkan. Musola-musola saya bangun semuanya. Saya mboten niat itu. Tujuannya apa? Tujuannya nggak ada lain. Ibtigha amardhatillah, mencari doa Allah. Maka dengarkan nih. Hawa nafsu ghadabiyah ganti namanya. Namanya ganti. Apa? Himmah. Apa? Himmah. Saya harus menang. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang dhu himam, yang himanya besar. Saya harus menang. Suatu ketika dinasehati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Berhenti dulu deh. Jenengan belum, saya jenengan belum. Kalau dinasehati gitu jenengan harus berhenti. Berhenti dulu dakwahnya, mau dibunuh sampean tuh. Kira gimana? Langsung berhenti ya? Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten boten panjenengan? Jawab, orang belum jawab ya. Ngoten boten panjenengan? Jadi orang paling himmahnya besar Kanjeng Nabi. Nafsu ghadabiyah tapi tujuannya baik, menjadi himmah. Saya harus menang. Kiai Hasyim Asy'ari NU harus besar. Punya duit? Betul. Punya senjata? Enggak. Punya apa? Himmah. Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit? Punya nuklir? Enggak. Punya apa? Punya himmah. Panjang harus himmahnya harus besar. Harus besar. Harus menang. Gak mau kalah. Siap? Jawab siap. Ayo muni bareng. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Menang itu wajib. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu harus di atas menang. Kalau kamu benar-benar orang beriman, menang perintah Allah, kalah dosa. Paham? Awas kalau memang kalah, awas. Harus menang. Paham betul? Namanya nafsu ghadabiyah. Nabi Muhammad shadiqul aqwali wal kalim, punya sifat sidik, jujur, tidak pernah bohong selama hidupnya. Sekali saja nggak pernah bohong kanjeng Nabi ini, Bu. Ya Allah. Ada yang ngomong, orang Cirebon, yang nggak boleh bohong Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi satu sifat sidik penting banget. Ya Allah, ya Allah. Satu sifat sidik, jujur, penting banget. Hilang sidik, hilang minyak goreng. Hilang sidik, Setia Novanto korupsi 2,5 triliun, di penjara sudah. Hilang sidik, Indosurya 72 triliun korupsinya. Hilang sidik, Kominfo 8 triliun. Hilang sidik, PT Timah sekarang 300 triliun. 1 triliun 1.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. 1 juta 1.000. Lamun gue tuku kerupuk, ya sepiro setengah triliun. Saya kalau ada orang korupsi pejabat 100 juta, kalau merem, ya pantes lah 100 juta. Tapi kalau triliunan, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah was'auna fil ardi fasada, yang menghancurkan kehidupan, ayyuqattalu, bunuh, au sallabu, salib, au tuqaddadu warjuluhum min khilaf, potong 2 tangan, au yunfal, buang ke laut. Setuju betul? Kalau korupsinya 50 juta, 100 juta, merugikan negara. Tapi kalau triliunan, membangkrutkan negara. Yas'auna fil ardi fasada. Ya Allah. Buat urusan negara, contoh keluarga mawon. Suami tidak sidik, istri marah-marah. Istri tidak sidik, suami marah-marah. Gibotan. Kira-kira yang paling banyak tidak sidik, suami apa istri? Saya tanya yang sebelah sini, suami apa istri? Suami apa istri? Oh, berarti dua-duanya nggak ada yang sidik. Mari belajar sidik. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Orang Cirebon janji utang 2 minggu 2 tahun durung bayar. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Quran tidak pernah memuji Nabi Muhammad, kamu ganteng, enggak. Padahal Nabi Muhammad ganteng. Kamu hebat, enggak. Padahal Nabi Muhammad hebat. Kamu sukses, enggak. Padahal Nabi Muhammad sukses. Tapi yang dipuji oleh Allah adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu sungguh orang berakhlak mulia. Ya Allah, Quran muji Nabi Muhammad, akhlaknya mulia. Dah, yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Yang keras apa? Saya harus kaya, uang banyak, rumah banyak, mobil banyak, kebun, perusahaan, toko banyak, sawah, satu lagi. Setuju? Para wali itu rata-rata istrinya 4. Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, istrinya banyak semua. Makanya agama Islam cepat tersebar karena turunannya para wali. Paham kan?
Jadi kalau yang cepat menyebarkan agama Islam atau jiwa santri, kiai-kiai ben istrinya banyak. Supaya menyebarkan bibit unggul. Kalau bukan kiai nanti bajingan-bajingan istrinya banyak nanti. Ayo pengen buatan santri semuanya. Pengen buatan. Pengen santri semua, pengen buatan. Sholat semua, baca Quran semua. Kiai harus istrinya harus banyak. Menyebarkan bibit unggul. Saya harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran niki, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak-anak melarat. Saya mati, anak saya gak punya rumah, gak punya duit, gak punya sawah, gak punya harta. Jangan sampai, kata Quran, kamu mati, anak kamu sejahtera, mewarisi harta dari kamu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ayo kita harus kaya. Kita mati, anak kita mewarisi rumah, harta, uang, sawah, kebun. Paham? Jadi sugih itu wajib, melarat dosa. Saya nggak bercanda, bukan guyon kok, tenan. Sugih, melarat. Awas kalau saya sendiri masih melarat, awas. Siap sugih. Nah, bukan berarti saya mengendorkan sholat, tidak. Kalau biasanya jam 3 bangun, ya, tahajud lah. Bertahajud istighfar, sholawat, maca waqiah, tabarok, sajdah, yasin sampai subuh. Subuh sholat, baru subuh cari duit. Duhur istirahat, makan siang, sholat duhur, baru sholat cari duit. Sampai asar, sholat asar, bar asar cari duit. Sholat maghrib, baru maghrib istirahat, silaturahim, kumpul karo anak bojo, karo tangga, ngobrol-ngobrol. Sampai isya, bar isya istirahat tidur. Bukan kula berarti ngomong sugih, meremehkan tahajud, tidak. Jam 3 tahajud, ayo bangun, baca sajdah, tabarok, yasin, waqiah ping 3, waqiah ping 3, selawat 1000, istighfar 1000, insyaallah gampang rezekinya. Siap? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Nikel, batu bara, emas, berlian, mangan, boksit, granit, biji besi, timah, biji tembaga, apalagi uranium. Indonesia itu ada semua tuh. Itu saya persediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Tapi ternyata saya lihat orang kaya 50 orang di Indonesia, nomor 1 orang paling kaya Prayogo Pangestu, Cina, duitnya 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono yang punya rokok jarum, punya BCA 950 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim anak Lim Swee Leong. Nomor 6 orang Islam. Nomor 6 Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 orang Islam Haji Rashid dari Kalimantan Tengah. Nomor 39. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor 40. Saya cari orang 50, nggak ada yang solikin, tak Jumadi, nggak ada. Dosa. Dosa betul. Mau Sugi Cinoto, Panjang Melarat, dosa enggak? Dosa. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum. Pirang karung. Gak dihitung, karungnya gak dihitungin.
Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Sayyidina Utsman. Sodako gandum diangkut 700 gerobak. Cikar, mbuh pirang karung. Karena sugih. Dan loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sultan Aulia, kulon besing mereka 2 bulan yang lalu. Saya baru dari Baghdad, ziarah Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Abu Hanifah, Imam Ad-Daraqutni, Imam Al-Karhi, Sayyidina Sikti, Imam Junaid, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sahabat Salman Al-Farisi, Sahabat Hudzaifah bin Yaman, Imam Musa Al-Kazim, kalau baru 2 bulan kemarin. Syekh Abdul Qadir Jalani orang Baghdad, Irak. Suatu hari pergi ke Mesir, ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i, ziarah kubur Syekh Abdul Qadir Jalani. Melihat masyarakat penduduk dusun Fustat, Kairo, sekitar kuburan Syafi'i melarat-melarat, orang podo di omah. Syekh Abdul Qadir Jalani, wali pak, beli tanah 10 hektar diwakafkan. Sampai sekarang rusun ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk sugih ora, loman boten. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasni di Mekah itu, yang wafat 2006, tahun 2006. Putra Mbah Mun, semua mondoknya di situ. Waktu saya di sana, santrinya 700 ditanggung. Mangan nginume, kebutuhannya, pakaiannya, kitabe, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Ya karena kaya, karena sugih. Muga-muga ono kiai yang nanggung santrinya. Bukan amin, siap, amin. Kiai Wahab tahun 30 sampai tahun 40 lah, muter-muter menyebarkan NU sampai ke Palembang, jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, bapaknya siapa? Taufik Kamil, bapaknya atau kakeknya lah, dari Semarang, berdiri NU. Pergi ke Banten, Menes Pandeglang, Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Ke Bogor, Ajengan Pagentongan, Abdul Hamid, berdiri NU. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU. Cirebon, Kiai Abbas Buntet, NU berdiri. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem Bamasum, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Kiai Faisal. Coba tahun 30-an itu kayak ngapalah, kayak apa jalan, kayak apa kendaraan, gak ada itu. Kiai Wahab muter-muter menyebarkan NU tanpa proposal. Tanpa proposal. Duit sendiri itu Kiai Wahab. Makanya NU barokah ini. Di antaranya karena perjuangan Kiai Wahab yang ikhlas itu. Maka Kiai Wahab istrinya banyak. Karena lama, kalau jalan-jalan lama. Gak kayak saya sekarang. Saya sekarang Pak pergi ke sini, nanti malam naik kereta udah nyampe Jakarta. Dulu gak bisa. Jakarta ke Cilacap pasti harus seminggu lah minimal. Kan ngoten nggih. Kiai Wahab istrinya banyak. Kira-kira lebih dari 30-an lah. Enggak apa-apa istri kok. Istri halal. Halalan toiban. Bon. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ini tenan. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur, tinggi besar, gagah. Setelah dilihat mukanya bolong, gak ada dagingnya. Bolong mukanya. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril? Itu siapa itu Jibril? Gagah gede dhuwur tapi bolong mukanya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Yang rajin minta-minta. Masya Allah. Mulai besok nih. Apa?
pesantren tidak boleh bikin proposal. Siap? Mandiri. Gitu. Kiainya harus ganteng, gagah. Bajunya Christian Dior, Kayla Ross. Apalagi? Dior. 7 juta deh, Bu. Jasa dari Waldorf Mill, England, 13 juta semeter. Sepatunya Hermes, selawe juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Pulpennya Montblanc, 10 juta. Minyak wanginya Louis Vuitton, 7 juta. Bulgari, 5 juta. Jo Malone, 4 juta. Jangan misit, Masya Allah. Supaya apa? Supaya gagah. Kiai harus gagah. Mobilnya Mercy, jangan Luxio. Ketemu bupati, ketemu dandim, ketemu kapolres, dengar. Aja ningkul kiai. Siap? Dengar. Aja ningkul. Karena kaya. Ente bajunya apa? Ada bajunya paling harga 2 juta. Saya 7 juta. Gitu loh. Ente bupati, kacamatanya piro paling 1,5 juta. Saya 45 juta Cartier. Gitu loh, Masya Allah. Paham boten? Jamnya Rolex. Rolex masih kurang mahal. Patek Philip 4 miliar itu harganya. Arloji itu. Ya nggak usah, itulah. Rolex ada yang 500, ada yang murah juga, ada 150, 200 lah. Gitu. Kiai harus kaya. Paham boten? Syekh Abil Hasan Asyadzili, Tariqat Syadziliyah. Wali yang punya Hizb Nasr. Tiap hari pakaiannya ganti, harganya mahal-mahal pakaiannya. Rumahnya villa, pembantunya 16. Yang supir dokar sendiri, tukang nyapu sendiri, nerima tamu sendiri, cuci pakaian sendiri. Syabul Hasadili ngungkuli pejabat lah, 16 pembantunya. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Baunya harum. Ada yang tanya, Syekh, panjenengan waliullah, kok keren penampilannya. Lalu terus kiai yang lain kok kemproh. Oh, jawabnya ini. Baju saya ini yang keren ini bisa ngomongnya gini, ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai manusia masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau ada kiai nyemprul, itu artinya pakaiannya ngomongnya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Paham betul? Kiai Mahrus gagah, Kiai Bishim Mustafa gagah, Kiai Ali Maksum gagah. Coba lagi. Kiai Ahmad Siddiq juga gagah. Kiai harus gagah, harus keren gitu loh. Siap keren. Awas kalau saya masih kumuh, awas. Sugih atau kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo muni bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Kaya itu wajib. Melarat ya, itu namanya Rasulullah membangun mentalnya masyarakat Arab yang jahiliyah. Sahabat banyak yang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf itu kaya. Saudara Abu Bakar ya kaya lah, tapi masih lebih kaya Sa'ad bin Abi Waqqas, lebih kaya siapa? Abdurrahman bin Auf, yang paling kaya di zaman sahabat. Dah bangun masjid karo duit, pesantren karo duit, hormati tamu karo duit, berobat karo duit, semuanya uang semuanya. Nglakoni rukun Islam, lunga haji karo harus cari uang. Kalau enggak dosa. Pagi-pagi bangun, bar subuh wiridan, maca Quran atau wiridan, cari uang.
Siap betul? NU juga harus pakai duit supaya jangan bikin proposal terus. Ya Allah. Pun namanya himmah, dan kalau ini namanya azimah. Kalau kaya niatnya baik dan tujuannya baik, maka nafsu syahwatiyah menjadi azimah. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil kamakarimu fatakburu fi aini sogiri sigaruha wa tasgaru fi ainil azimil azaimu. Kemuliaan harus diraih dengan azimah. Siapa jenengan punya azimah? Menteri Keuangan Prancis wadon lagi cilik ke angon wedus, turunan Maroko, asli Maroko aslinya, angon wedus wong melarat, sekarang jadi menteri keuangan di Prancis. Itu himmah namanya itu, dan azimah. Mantan Perdana Menteri Belanda Rudmak 14 tahun 2 periode jadi Perdana Menteri, asalnya buruh pabrik, kerja di pabrik buruh. Loh, dengan himmah jadi Perdana Menteri 14 tahun. Ayo anak-anak yang muda-muda ini, kalau tua saya sudah kelewat. Seperti saya udah kelewat. Yang muda-muda ini harus himmahnya besar. Paham betul? Himmahnya harus besar. Ya nyun sewu Pak Jokowi lah. Pak Jokowi bukan siapa-siapa tadinya, jadi presiden 2 kali. Ngoten kan? Bukan jenderal, bukan turunannya pahlawan nasional, ya bukan. Tapi jadi presiden. Itu himmah itu namanya. Monggo, himmahnya harus besar. Supaya pegang semuanya peranan agama, ekonomi, masyarakat, politik. Siap betul? Ya. Oh. Kalau sudah seperti itu, yang langkah ketiga, Rasulullah wa yu'allimuhumul kitab. Baru diajari ilmu pengetahuan orang Arab yang jahiliyah tadi. Maka para ulama dulu berlomba-lomba menggagas ilmu pengetahuan. Ngarang, menggagas. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, saya takut, saya khawatir, saya cemas. Banyak hadis palsu, hadis bohong. Bisa nggak bikin ilmu menseleksi hadis? Siap. 1 minggu jadi. Namanya ilmu mustalahul hadis. Kalau memenuhi syarat sahih ada 4. Antara murid dan guru ketemu, mutasil. Gurunya thiqah, cerdas, nggak pernah lupa, bukan pelupa. Yang ketiga, gurunya tidak pernah nyuri sendal di masjid. Nggak pernah nyuri barang kecil lah. Yang keempat, adil, baru sahih. Syaratnya 4. Kurang 1 turun hasan, kurang 2 dhaif. Dhaifnya maqtu, munqati', mauquf, mursal, mu'allal, mu'an'an. Itu yang mursal hadis. Silakan tanya ke gereja, ada nggak metode menseleksi informasi? Nggak ada. Di Kristen nggak ada ilmu ini. Ini sahih, ini dhaif. Tanya sama romo atau pendeta. Nggak ada. Hanya Islam yang punya ilmu mustalah hadis. Paham boten? Teruskan ceritanya, teruskan. Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i bukan Habib, bukan, tapi turunan Syekh Abdul Muttalib. Lahir di kota Ghazah, Palestina, yang lagi digempur Israel tuh. Bukan Yaman, bukan, Ghazah. Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat tahun 204 di Kairo tadi. Umurnya hanya 54 tahun. 54 tahun. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Nawawi 45 tahun. Kulo 70 loro. Ya Allah. Aduh, dosa tok sing akeh.
72. Cucu sudah 10. Cucu yang paling tua lagi S2 di Australia. Cucu saya. Cucu itu bukan anak. Sudah tua, saya ini udah tua. 72. Darat maning lah. Darat maning wis. Gantian, urip gantian. Orang gantian kebak dunia ini. Bumi ini gak kamot. Bon. Imam Syafi'i menerima surat dari gubernur Transoksania atau Mawaro An-Nahr, Afghanistan dan sekitarnya lah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibuka suratnya. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana caranya? Imam Syafi'i panggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', sini. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Balas si gubernur. Imam Syafi'i dikte, ngendikan, imla. Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i, suratnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan nama kitab Ar-Risalah. Surat. Balasi pertanyaan gubernur. Isinya gimana isinya? Ini singkat. Kalau rinci 2 tahun, 4 semester. Dikira gampang apa? Gubernur, kalau sampean pengen paham syariat Islam, pertama harus paham Quran. Ayat Quran tidak satu tipe, tapi macam-macam. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, gak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, gak usah ditafsirin. Yang kedua mutasyabihah, remeng-remeng, itu butuh tafsir. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, wudunya batal. Apa senggolan itu? Menurut Imam Malik, kalau syahwat, kalau nggak syahwat nggak batal. Menurut Imam Ahmad, kalau saling merangkul, lamasa, musyarakah, saling memeluk, batal. Kalau enggak, kata Imam Hambali. Kata Syafi'i, suami istri punya wudu, senggolan, enggak sengaja, tidak syahwat, batal. Syafi'i itu. Kalau Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja, tidak batal, asal tidak yang satu. Ngerti yang satu? Itu Abu Hanifah. Namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah, absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul. Gak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, namanya mutlaqah dan muqayyadah. Ada ayat khusus, ayat umum, aqimus shalah, harus sholat 5 waktu, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ada ayat perintah khusus, wajib perang kalau lagi perang, bukan lagi pengajian di bom, bukan. Kalau lagi perang wajib perang. Ada ayat hakiki dan majazi. Yang majazi, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka, Allah nggak punya muka, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, malaikat baris, Allah datang, periksa barisan. Apa merah putih apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Tuhan, amru rabbik, perintahnya yang datang, bukan Tuhan yang datang. Ini kan tadi harus usul fikih namanya. Pesantren mengaji ini harus dikaji di pesantren. Lihat, tanya pada gereja, ada nggak metode memahami teks Bible? Nggak ada. Baik Yahudi maupun Kristen, nggak ada ilmu usul fikih yang seperti usul fikih, nggak ada. Hanya di Islam. Itu Syafi'i yang menggagas. Dah, sudah paham Quran, belum cukup, kata Syafi'i. Belum cukup, harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran perintah sholat, aqimus sholah 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah.
Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu wonten betul di Quran. Jawab Pak, jawab. Ada nggak di Quran sholat itu 5 kali wonten? Sing jawab wonten nggak pernah baca Quran, yang jawab wonten. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wonten di Quran? Betul wonten. Hanya wajib sholat, aqimus sholat. Di hadis baru ada. Furidat alaikum khamsu maktubat. Wajib bagi kamu sholat 5 kali. Namanya az-zuhur, wal asr, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Hadis, bukan Quran. Jadi kalau hanya Quran, kita tidak akan tahu berapa kali sholat. Dan namanya apa sholat kalau hanya Quran. Adanya di hadis. Hadis pun ada mutawatir yang nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Ada masyhur terkenal, ada aziz baik bernilai, ada ahad hadis individual. Rong tahun di rang kayak gini sih, dikira gampang apa? Nah, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Syafi'i, bukan kata saya, belum cukup. Akal harus dipakai. Akal ulama, bukan akal ulama. Akal ulama harus dipakai. Nggak cukup kalau hanya kitab Quran dan hadis, nas saja. Akal dipakai. Akal dari 2. Akal rame-rame namanya ijma'. Apa? Konsensus, kesepakatan. Ada qauli, ada sukuti. Ada ulama ngomong saya setuju. Ada yang diem berarti setuju. Sukuti namanya. Apa hasil produknya ijma' apa? Apa hasilnya? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a. Rukun Islam 17. Niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. Qiraatul Fatihah, maca Fatihah, ar-ruku, at-tuma'ninah, al-i'tidal. Itu produk akalnya ulama dengan ijma'. Paham? Kalau nggak ada ijma' ulama, kita nggak tahu berapa rukun sholat. Kalau ada orang sholat bagus, kita tanya, Mas, sampean sholatnya bagus, belajar dari mana? Saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Kepres belambene. Bohong. Yang benar dari ayah saya, dari kiai saya. Kiainya dari kiainya, dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya, mentok nang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah dari ayahnya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari Rasulullah SAW. Itu namanya ijma' namanya. Pun. Yang kedua, akal individual. Boten rame-rame boten. Namanya qiyas, apa namanya? Analogi. Ada 9. Qiyas aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Contoh yang burhani. Sabu-sabu, heroin, kokain, ganja, halal apa haram? Ini Quran wonten? Sampeyan berani mengharamkan Quran wonten? Inna sabusa wonten? Hadis wonten? Enggak ada. Kok berani mengharamkan sampeyan? Ya Allah, berani-beraninya mengharamkan. Ayo, apa itu? Qiyas. Namanya qiyas burhani, qiyas fakta. Hadza muskir. Ini barang faktanya memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun. Setnya membawakan itu khamr. Di Quran ada khamr haram. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr haram. Fahadha haram. Maka ini barang haram. Namanya qiyas burhani. Hadha muskirun. Muqaddimah sughra. Premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Muqaddimah kubra. Premis major. Wa kullu khamrin haram. Qaul syarih. Legal statement. Fahadha haram, natijah sadiqah, positive conclusion. Alah paham murai.
Yang kedua, kias aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh enggak? Quran enggak melarang. Quran enggak melarang tuh. Yang dilarang Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah bentak, gak usah kasar-kasar, tempelengin aja udah gak apa-apa. Quran gak melarang. Nah itu harus pakai kias. Namanya kias aulawi. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Paham? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Mendekati zina haram. Zinanya? Jawab. Zinanya? Lebih-lebih. Mendekati saja haram, zinanya fabil aula. Itu namanya kias aulawi. Nyata niki ilmu kiai nyata niki. Paham betul? Masih ada 7 lagi kalau kecil lagi. Ini baru 2 saya terangkan, burhani dan aulawi. Masih ada 7 kias, kalau kecil lagi nanti diundang lagi baru saya terangkan. Dah, 2 saja itu, aulawi dan burhani. Jadi kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa menghukumi apa-apa. Pun dengan nih kesimpulan nih. Dengan adanya ijma dan kias, akalnya ulama, lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Ya ilmu fikih itu karena ada ijma dan kias. Sapinah yang kecil, Majmu' 24 jilid, Mahalli 40 jilid, itu produk ijma dan kias. Dan yang paling banyak kias, ijma sedikit. Paham boten? Kalau nggak ada metode ijma kias, nggak ada ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma dan kias. Kalau hanya Quran dan hadis saja, nggak ada ilmu fikih. Paham boten? Maka pesantren harus dikaji usulul fiqh. Boten boten? Boten jawab. Belum. Harus itu. Yang paling kecil Latif Risyarat. Karena Imam Haramain karangannya itu yang paling kecil. Yang lebih sulit lagi Ghayatul Wusul Abu Zain Al-Ansari. Sulit lagi Jam'ul Jawami'. Kalau ngaji Ghayatul Wusul datang ke Mahrus Lirboyo. Ghayatul Wusul. Walhasil itulah akalnya para ulama, tinggalannya para ulama. Ilmu tajwid ulama, ilmu usul fiqh Imam Syafi'i, ilmu mustalah hadis Syekh Roma Hurmuzi, ilmu nahu Imam Sibawayh, ilmu balaghah Amr bin Ubaid, ilmu kalam Wasil bin Atha Imam Asy'ari. Ya Allah, akalnya ulama membangun peradaban Islam. Yang tadinya orang Arab jahiliyah buta huruf, setelah ada Islam menjadi agama yang membawa peradaban, agama yang membawa kemajuan. Paham boten? Nah, kalau sudah pintar berilmu, malah kata Imam Ghazali, ilmu ada 2, terpuji dan tercela. Teng Ihya wonten Ihya. Mahmudun wa mazmum. Yang tercela ilmu sihir sepiturutela. Yang terpuji ada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yang tentang urusan tentang ibadah, rukun sholat, rukun wudhu dan sebagainya lah. Masalah haid, masalah nifas, fardu ain. Yang fardu kifayah ada 2. Fardu kifayah bid-daruri, sekarang harus ada. Ada fardu kifayah bit-tarohi, kapan-kapan boleh. Yang harus ada sekarang ilmu tib wal hisab, kedokteran dan matematik. Ya Allah, Ghazali itu. Jadi kalau tidak ada dokter, dosa semua. Kalau nggak ada ahli komputer, matematik, dosa semua. Paham boten? Coba. Imam Ghazali itu fardu kifayah bid-daruri sekarang. Ilmu tib wal hisab. Hisab itu matematik, komputer,
internet, termasuk hisan semuanya itu namanya. Ya Allah, hebat agama Islam itu mendorong orang supaya berilmu pengetahuan. Jangan bodoh, jangan ketinggalan. Yang terakhir, Allah perintah Nabi Muhammad bukan hanya mental dan ilmu, hafal Quran, tapi juga wal hikmah. Apa hikmah itu? Nurun mubashir yakdzifuhullah ala qalbi man yasha. Cahaya direct yang langsung minallah dari Allah ala qalbi man yasha, kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Orang yang hatinya bersih akan dapat cahaya langsung dari Gusti Allah. Itu diakui oleh ilmu jiwa. Ilmu jiwa mengakui itu, Pak. Namanya intuisi, namanya kalau ilmu jiwa namanya. Direct, langsung from Allah, dari Tuhan. Pemimpin yang sukses bukan hanya dengan akal memimpin itu, bukan hanya dengan logika, tapi dengan kecerdasan intuitif. Ilmu jiwa. Kebetulan anak saya nomor 3 doktor tentang ilmu jiwa, keluaran Malaysia, internasional Islam internasional Malaysia. Jadi ilmu jiwa pun mengatakan orang yang hatinya bersih bisa tahu, bisa dapat hikmah. Contoh Gus Dur, jangan jauh-jauh Gus Dur aja lah contohnya. Sakit baru dioperasi, di kamar rumah sakit ada orang 5, saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, pengusaha, dan Cakrawardaya, Menteri Koperasi zaman Pak Harto. Kita ngobrol pelan-pelan, Gus Dur lagi istirahat. Tiba-tiba Gus Dur ngomong, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget, ini Gus Dur konslet, ini udah konslet. Siapa yang ngasih tahu Gus Dur? Siapa yang ngasih tahu? Jare siapa? Jare sopo Gus Dur ngomong aku jadi presiden. Direct minallah, langsung dari Gusti. Suatu hari jalan-jalan gerak badan. Jam 8 mampirin Grokula. Minta minum air putih, roti tawar. Asal saya buka, duduk, minum, tidur, ngorok. 20 menit. Ada saksinya, Ulil namanya, santri saya. Bangun, mengkokang Said nek wis umur sampeyan 56 jadi ketua umum PBNU. Ayo jare siapa sing ngomong? Dari mana Gus Dur tahu itu? Namanya wal hikmah. Wonten-wonten kiai sing ngoten. Wonten mboten? Pernah menghadiri seminar di Gedung Pustaka Nasional, temanya mengenang jasa Jenderal TB Simatupang. Narasumbernya 4, 2 Muslim, 2 Katolik. Yang Muslim Gus Dur dan Pak Rudini. Yang Katolik Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya koran Kompas. Gus Dur duduk di bawah dulu, biar orang 3 dulu ngomong. Duduk di bawah dengan saya. Tidur, ngorok, kemeringet. Nyenyak, tidurnya nyenyak. Dah. Terakhir dipersilahkan naik Gus Dur. Saya bangunkan. Saya kulesnya Gus, panjenengan Gus. Naik ke atas. Omongane wong telu dikomentari kabeh. Ayo dari mana itu? Itu namanya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pengen Bu? Pengen. Pertama harus proses cleaning, taholli, bersihkan hati. 1, jangan takabur, sombong. 2, jangan hasud, iri. 3, jangan hikad, dendam. 4, jangan suudzon, buruk sangka. 5, jangan adawah, permusuhan sesama orang. 6, jangan baghdho, benci orang. Bisa? Itu baru proses cleaning, baru taholli, membersihkan muhlikat, membersihkan ektas negatif. Kalau sudah bersih, baru diisi dengan munjiat, ektas positif. Apa? Proses dressing. Namanya tahalli namanya. Apa? Taubat, warok, selektif, hati-hati, zuhud, asketis,
tawakal, ridho, syukur, mahabbah, terus mu'anasah sampai ke ma'rifat. Sanggup? Alah, potongannya. Bukan berarti harus melarat, enggak, tidak. Orang sufi kaya tadi saya sebutkan, Abil Hasan Syadzili, Syekh Abdul Qadir Jalani. Orang sufi jadi pejabat, jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz. Sufi jadi khalifah. Orang sufi ulama, Abdul Qadir Jalani. Punya karangan tafsir, karangannya sampai 200-an lah. Tafsir karangan Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Ghunyah, apalagi ya? Al-Futuhat Ruhiyat, siapa namanya? Saya punya kitabnya. Alim, sufi alim. Ya Allah. Pahabatan. Bukan berarti kalau sufi itu hanya tetapa riyadhah tapi enggak alim, sholawatan. Insyaallah. Andal sholawatan, konser. Alah ya Allah. Bukan muji Rasulullah, nembang. Nembang. Padang wulan, padangnya koyo. Itu sholawatan, itu sholawatan. Itu sholawat itu. Bukan nembang Jawa itu. Paham boten? Monggo, mari. Kiai harus hafal Barzanji. Kiai harus hafal. Deba. Kalau kiai baca Barzanji, masih baca, ojo diamplopin. Pulang jangan diantar penumpang ojek dewek. Kiai baca Barzanji harus hafal. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa gharabi sufaha wal abid fasabbu bil siratin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina فسأله ملك الجبال في ذاك الذي العصبية فقال إني أرجو أن يهدى الله من أسرابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kiai khutbah masih baca, jangan pakai lagi. Ya apa bedanya SAG karo Kiai alumni Lirboyo, Tegarejo, Rembang, Tolasem, keluaran Tebuireng kalau khutbahnya masih moco. Khutbah Jum'ah hafal, khutbah nikah hafal, manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani hafal, talqin hafal. Kenapa? Kenapa? Karena Barzanji, Deba, manaqib punya siapa? Punya siapa? Punya kita. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Muhammad dia suruh ngapal? Paham enggak? Paham enggak? Kalau bukan kita yang melihara hafalan Barzanji, Deba, Burdah, apa orang Wahabi suruh ngapal? Itu punya kita loh itu. Harus hafal. Kiai enggak hafal Barzanji, mundur dari Syuriah. Suatu ketika ada seorang ulama dari Iskandaria namanya Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Asyadzili muridnya Syekh Abdul Salam bin Masyish. Abdul Salam bin Masyish muridnya Syekh Abu Madyan Al-Ghawth. Syekh Muhammad Al-Busiri sakit stroke, ora iso bangun, ora iso tangi sebulan. Mimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Belum. Kalau jumpa pocong? Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa bangun, gak bisa jalan, kata Syekh Al-Busiri. Saya punya nazar, minta izin, ingin menggubah syair yang tujuan maksudnya muji-muji panjenengan, ngalem-ngalem, jungjung panjenengan. Ya wis,
Ya wis gawenen, ya silahkan. Seminggu ngimpi ketemu mana? Sudah jadi Rasulullah. Coba kayak apa? Kata Rasulullah, ingin dengar saya. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhu. Rasul tersenyum, menerima, senang dipuji, menerima, mboten melarang mboten. Wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran, besoknya bisa jalan, sembuh. Percaya mboten? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Oh, enggak percaya, Pak, terserah. Percaya silakan, enggak silakan. Mana itu syairnya? Apal mboten? Yo kata orang NU, apal mboten? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabu annal hubba mungkat. Buat napal Singapura boys, ayo aku meloes Singapura boys, dangdutan ayo. Amin tadzakuri jironim bidhi salam mazat tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Nangis terus sampai bercampur darah. Apakah karena engkau sedang kangen, rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering nangis terus, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok, pasti lagi kangen seseorang kamu ini. Kamu kurus kering. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar aku lagi kangen seseorang, lagi mabok cinta seseorang sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku cintai, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang kamu tangisi? Siapa? Perempuan mana? Yang ku tangisi, yang ku rindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Wes ikut ngapal? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang ku cinta, yang ku rindu, yang ku tangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Dialah yang ku harapkan pertolongan syafaatnya ketika kita sedang mengalami kesulitan menghadapi problem besar. Hanya Rasulullah yang bisa menolong. Percaya mboten? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima.
orang yang banyak dosanya. Contohnya kulo datang ke Rasulullah, istighfar di depannya Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut memohonkan istighfar untuk saya. Lawajadullah tawwabar rahimah. Lamnya lam taukid, Allah pasti mengampuni dosa kita. Panjenengan umrah, ziarah ke Madinah, istighfar di sebelahnya Rasulullah. Syaratnya Rasulullah ACC, syaratnya Rasulullah ikut ACC, ikut setuju, mendukung, pasti Allah mengampuni dosa panjenengan. Itu Quran itu. Quran dari Rasulullah itu punya hak prerogatif memohonkan ampun untuk siapa yang ia kehendaki. Kalau Rasul kerso bantu istighfar kulo pasti diampuni dosanya. Ini Quran niku. Percaya mboten? Itulah nabi kita, siapa namanya? Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falir bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Rasulullah itu jelas buatan. Leluhurnya panjenengan jawab ya, orang jawab ya. Leluhurnya Rasulullah jelas buatan. Leluhurnya panjenengan jelas. Ayo 10, sebut 10 ayo. Leluhur Rasulullah jelas. Hafizul ilah li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarakus sifah alam yusib umaruhu min adamin wa ila abihi wa Allah menjaga aba'ahu, leluhurnya Rasulullah, dari Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarokus sifah, tidak ada yang pernah berbuat zina. Jadi yang saya sebut namanya tadi sampai Nabi Adam, tidak ada yang berbuat zina, orang baik-baik semuanya, karena membawa amanah Nur Muhammad. Sejak Nabi Adam terus mengalir ke putra-putranya sampai Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri urarihimul bahiyah wa badaru badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Sarotun saro nurun nubuwah, nur Muhammad, nur kenabian mengalir dari Adam sampai ke kakeknya Abdul Muttalib. Badaro badu fi jabin, mukanya bersih. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wasallim. Waktu kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab dari kejauhan kaget. Rumahnya Aminah padang, ada apanya itu? Belum ada listrik kan?
Ada apa? Abu Lahab. Abu Lahab menyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Lihat rumahnya Aminah, ada apa? Pergi, gak lama kembali. Ya Ammi, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari wajahnya bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya terang benderang rumahnya Aminah. Abu Lahab senang, gembira. Suwaibah, mulai sekarang kamu bukan budak, bebas. Saya senang ponakan lahir namanya Muhammad. Abu Lahab itu saudara saya Abdullah tapi lain ibu. Bin Abdul Muttalib, Abu Lahab itu. Tapi lain ibu dengan saya Abdullah. Itu nanti di akhirat Abu Lahab kafir masuk jahim selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin ditas. Hari Senin Abu Lahab dikeluarkan dari neraka. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, jeblos neraka. Senin diangkat. Selasa jebloskan lagi. Selama-lamanya kayak gitu. Setiap Senin diangkat dari neraka. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, jebloskan neraka. Abu Lahab. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Abu Lahab dinas dalam surat Tabbat yada Abu Lahab. Matab dinas masuk neraka pasti. Saslana narun data Lahab. Tapi ata annahu fi yaumin itsnain, setiap hari Senin yukhaffafu anhu, dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahala yang tiap malam Jumat baca barzanji, anaknya dilamar maca barzanji, panennya dadi maca barzanji, dagangnya untung maca, omai dadi maca, anaknya lulus sekolah maca, bapaknya naik pangkat diangkat jadi wakil lurah atau jaga air, apa namanya, jaga air. Ya, maca berjanji, pokoknya syukuran maca barzanji. Apalagi orang yang rajin baca barzanji pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sekali tok gembiranya dulu, dan kafir dia. Setiap Senin diangkat di neraka. Apalagi biasa moco barzanji pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barzanji, deba harus kita baca terus menerus setiap malam Jumat, terutama itu adalah thaqafah, hadarah, peradaban kita, budaya kita yang kita warisi dari leluhur, tidak boleh kita tinggalkan. Ngoten nggih? Anak-anak lah ini jenengan singgih, saya jamin anak panjenengan, awas anak panjenengan, jangan sampai anti barzanji. Nanti mondok ning Az-Zaitun, pulang nanti barzanji bakal. Hati-hati nggih. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Mudah-mudahan ala barakatillah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa minkal faraj wa alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghna bihalalika an haramik
وبطاعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك يا واسع المغفرة إنا نشكو لك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين إلى من تكلنا إلى أبعاد يتهجموننا أم إلى أن أمورنا إن لم يكن بغضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي يشرق له الظلمات وصول عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في الجبال مدارات ولا في البحار قطرات ولا في النفوس خطرات ولا في العيون لحظات ولا في الأشجار ورقات ولا في أجسام حركات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دالت وفي ملك مطهرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل أرض السماوات سخر إليها قلوب المخلوقات سخر لنا قلوب المخلوقات وعطف قلوب العالمين بأسرها علينا والبشرى قبولا بسلمات ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله رب يسر ولا تعسر رب أتمم لنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله المؤمن الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.